Hai semua, jumpa lagi dengan saya Miss Novi yang hari ini akan memberikan tutorial cara membuat presensi online dengan menggunakan Zoho Form. Di video saya sebelumnya, saya hanya menyampaikan cara membuat presensi online dengan menggunakan Zoho Form, tapi saya lupa untuk mengecek ataupun merekap hasil daripada presensi tersebut. Oke, akan saya mulai dari awal ya. Pertama, kita akan membutuhkan akun dulu untuk bisa mengakses Zoho. Jadi pertama-tama kita akan sign up terlebih dahulu bagi yang belum mempunyai akun. Pertama, isi dulu form yang ada di sini, company name, mungkin nama sekolah, nama kampus, unit kerja, instansi, email, password. Lalu kemudian phone number itu optional, bisa ada bisa tidak. Lalu kemudian di checklist I agree, lalu sign up for free. Setelah kita sign up, kita bisa login. Oke, kita akan login setelah kita memiliki akun Zoho Form, akun Zoho. Kita sebentar. Ya, udah terbuka ini. Kita akan login. Di sini kebetulan karena saya sudah pengguna lama, jadi dan saya sudah nge-save email saya dan juga passwordnya, jadi laptop yang saya gunakan ini sudah otomatis sekali. Sebentar nih, agak lama koneksinya. Oke, dimasukkan emailnya di sini, lalu klik next. Setelah email ada password dan sign in. Setelah itu kita akan membuat Zoho Form, membuat presensi. Di sini sudah ada 2 presensi yang saya buat ya. Kita akan buat baru, kita klik new form di sini. Lalu kita akan memilih form template saja yang sudah ada. Dalam hal ini saya akan, di sini ada banyak pilihannya ya. Oke, yang saya pilih adalah misalnya library membership registration, itu untuk templatenya. Oke, kemudian kita use this template. Use this template ini akan mengarahkan kita ke template yang akan kita gunakan dan mungkin akan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sudah ada. Di sini judulnya yang di paling atas adalah library membership registration. Ini diganti dengan misalnya presensi Vicon, misalnya untuk hari Senin. Hari Senin itu tanggal 13. Misalnya untuk tanggal 13 ya. 13 April 2020. Oke, description-nya mungkin nama kegiatannya. Misalnya Viconnya judul kegiatannya adalah Teaching and Learning from Home. Oke. Lalu kemudian yang kedua, kita mungkin butuh tanggal di sini. Kita cari di sini ya. Tanggal di sini adalah date and time. Date and time. Kita tarik aja, drag ke sebelah kanan, akan muncul di sini. Kita coba di sini autofill current date time, langsung otomatis. Lalu kemudian mandatory, itu artinya wajib. Setelah tanggal kita butuh nama. Kita ketik di sini nama lengkap. Mungkin instruksinya tuliskan nama lengkap Anda tanpa gelar. Oke, kurang mungkin ya tanpa gelarnya. Oke, lanjut. Mandatory juga. Kemudian kita mungkin butuh instansi atau unit kerja. Ini DOB tidak perlu, dihapus saja. Tinggal diklik hapus. Kita butuhnya adalah instansi atau unit kerja. Kita coba single line. Di sini kita bikin instansi garis miring unit kerja. Tuliskan instansi atau unit kerja Anda.
Oke, lagi-lagi mandatory ya supaya diisi. Kemudian setelah itu kita butuh alamat. Ini alamatnya kepanjangan banget ya, kasihan nanti pesertanya kalau harus ngisi. Jadi kita hapus saja yang ini, kemudian kita ganti yang lain. Oke, sini aja kita buat di sini adalah alamat. Oke, instruksinya tuliskan alamat instansi dalam garis miring unit kerja Anda. Oke, mandatory juga. Lalu setelah itu kita butuh nomor handphone, ya nomor handphone, tidak perlu email saya rasa, jadi dihapus saja emailnya. Oke, ini kita bisa edit nomor handphonenya, jadinya nomor WhatsApp, tuliskan nomor WhatsApp yang aktif. Kemudian kita bisa ini atau ini kan checkbox ya, kita bisa ganti checkboxnya dengan peran dalam sesi. Ini kita bisa ganti peran dalam sesi. Dalam sesi ini. Oke, kita ganti ini misalnya jadi host, kemudian ini jadinya presenter, ini kemudian jadinya moderator. Setelah itu yang ini adalah instruktur, yang ini adalah peserta, yang ini adalah misalnya umum. Oke, lalu kemudian kita butuh tanda tangan. Ini kita hapus. Sebentar, kita hapus. Di sini tidak ada tanda tangan ya. Kita pindah ke sini, cari tanda tangannya. Di sini ada tanda tangannya. Kita tarik tanda tangannya di sini. Oke, sini kita ketik tanda tangan. Oke, ini juga mandatory. Setelah selesai semuanya, kemudian kita save terlebih dahulu, lalu kemudian kita share. Kita share untuk bisa di-share. Kita shorten URL dulu. Oke, setelah itu kita copy dan kita pindah ke Bitly. Untuk Bitly juga ya, kalau mau punya akun, kita sign up terlebih dahulu. Cara sign up-nya pasti gampang sekali, tinggal create di sini untuk perpendek. Saya pastikan klik create, saya kasih judulnya misalnya presensi Vicon FCC kan, free conference call. Ini saya ganti jadi misalnya lebih gampang Vicon, misalnya Viconnya tanggal 13 April ya, 13 April 2020 FCC kan, mungkin dikasih spasi sebentar. Oke, biar bisa kebaca. 13 April, terus saya save. Oke, saya copy. Kita buka dulu tampilannya, bagaimana sih tampilannya.
sambil menunggu dibuka tampilannya, saya mau buka. Oke, ini dia. Kita contohkan ya. Sana kita ketik namanya Lelinovia, instansi unit kerjanya Universitas Negeri Makassar, alamatnya Makassar, nomor WhatsAppnya misalnya 081587662257, lalu peran dalam sesinya misalnya presenter, tanda tangan ya, sembarang saja, lalu di register. Ini nanti registernya bisa diganti jadi submit. Oke, kita akan cek. Setelah itu kita cek ya, kita akan cek formnya, bagaimana cara mengecek formnya, merekap. Misalkan semua orang sudah mengisi formnya, kita akan lihat. Ini dia, kita lihat all entries. Di sini kita pilih all entries. Setelah dipilih all entries, sebentar. Ini agak lama ya. Oke, kita mau lihat. Oke, ini dia tampilannya. Jadi kalau misalnya ada banyak, ini hasilnya ya, ada banyak yang entry-nya ada banyak yang isi. Ada di sini misalnya kamu mau ngecek 10 request per page, kalau dia ada banyak pasti di sini ada banyak ya pilihan-pilihannya, misalnya ada 10, 20, 50, klik aja. Lalu kemudian kalau kita mau download, ini ada, sebenarnya di sini ada tanggalannya. Oke, ini kalau mau dilihat tuh yang mana aja. Ini adalah poin-poinnya. Lalu kemudian kalau mau di download atau mau diekspor, kita klik export. Kamu pilih CSV atau PDF, biasanya saya pakai PDF, lalu done. Kemudian ada lagi sebenarnya di sini, sebentar. Oke, ini dia. Jadi kalau misalnya kita telah menggunakan ini berkali-kali, lalu kita kita mau yang hari ini aja, kita tinggal today's entries, maka dia hanya mengekspor yang today's entries saja. Kemudian jika ada kesalahan dalam pengetikan data, bisa diedit juga oleh pemilik atau yang punya akun Zoho-nya. Nah, ini dia. Mungkin ada yang kurang, ada yang salah, misalnya salah pengetikan nama, jadi bisa diedit. Oke, kira-kira seperti itu tutorialnya, cara membuat presensi Zoho, lalu men-share-nya menjadi satu link yang diperpendek oleh Bitly, kemudian juga untuk mengeceknya sebelum kita mengekspornya. Terima kasih yang sudah menonton tutorial hari ini, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.